Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas bocoran soal di subtes penalaran umum. Nah, di sini kita juga akan bahas trik mudah di SNBT 2023. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami Master UTBK dan follow IG kami di Master UTBK. Dan kita menyediakan kelas privat untuk kelas 1 sampai 6 SD, kelas 7 sampai 9 SMP, dan jenjang SMA dari kelas 10 sampai kelas 12. Selain itu, kami juga membuka kelas Olimpiade SD, Olimpiade SMP, dan Olimpiade SMA. Di kelas privat ini, kalian bisa memilih kelas privat ataupun kelompok. Bebas pilih mapel yang dibutuhkan, bebas pilih kualifikasi tentor, dan bebas untuk memilih jadwal pelajaran. Dan spesialnya lagi, di bulan Maret ini kami membuka pendaftaran bimbel intensif SNBT 2023 batch 3. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, hubungi info dan pendaftaran di 083 861 705 343. Oke teman-teman, langsung saja ya. Kita bahas soal yang pertama. Perhatikan bacaan berikut. Manfaat udara bersih juga akan terasa pada kesehatan mental, yakni membuat Anda merasa lebih bahagia dan tidak mudah stres. Jadi, jika Anda merasa sedang jenuh, cobalah berjalan di taman yang rindang dan jauh dari keramaian. Kemudian, tarik nafas panjang agar tubuh kembali rileks. Dengan udara bersih di lingkungan sekitar, kesehatan tubuh manusia akan tetap terjaga, terutama sistem pernafasan manusia. Apalagi saat pandemi seperti ini, udara bersih sangat membantu manusia agar tetap sehat. Jadi, ayo kita bersama-sama menjaga kebersihan udara di lingkungan sekitar, dimulai dari diri sendiri. Untuk pertanyaan nomor 1, berdasarkan bacaan tersebut, pernyataan yang sudah pasti tepat adalah, kita eliminasi jawaban ya. Kita lihat dulu opsi yang A. Udara bersih dapat terjaga dengan banyaknya pepohonan. Di bacaan sebelumnya tidak dijelaskan sama sekali terkait dengan pepohonan ya, hanya dijelaskan tentang udara bersih dan hubungannya dengan kesehatan mental. Jadi untuk opsi A ini kurang tepat. Kemudian opsi yang B, ayo menjaga kebersihan untuk masa depan anak dan cucu. Sedangkan di bacaan itu yang ada menjaga kebersihan untuk kesehatan mental kita. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang C, saat pandemi udara bersih dapat membantu mengurangi resiko penyakit. Ini bisa jadi. Kita keep dulu untuk yang C. Kemudian yang D, kesehatan mental akan terjaga saat udara senantiasa bersih. Ini juga bisa jadi. Kita keep dulu. Yang E, saat jenuh, lakukan hal yang berbeda dari biasanya. Ini juga kurang tepat. Nah, dari C sama D, yang paling mendekati makna eksplisit dan implisit di bacaan sebelumnya itu yang D, yaitu kesehatan mental akan terjaga saat udara senantiasa bersih. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Perhatikan bacaan berikut. Me time artinya waktu untuk diri sendiri. Mengutip dari pijarpsikologi.org, umumnya masalah yang belum selesai berhubungan dengan kehadiran orang lain. Me time bermanfaat untuk membuat diri nyaman dan lebih rileks, meluangkan waktu sendirian tanpa memikirkan orang lain bermanfaat bagi kesehatan mental. Cara self-healing ini membuat kita merasa diri sendiri adalah pusat segala kehidupan. Sementara itu, orang lain hanya sebagai pelengkap kebahagiaan. Manakah pernyataan yang salah berdasarkan bacaan tersebut? Oke teman-teman, kita eliminasi jawaban ya. Dimulai dari opsi yang A. Semua orang membutuhkan me time agar dapat rileks. Ini benar ya? Sesuai dengan yang di soal.
Yang B, me time dapat dilakukan dengan cara bersama sahabat akrab. Ini kurang tepat karena me time itu hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian yang C, meluangkan waktu sendirian dapat menyehatkan mental dan pikiran. Ini benar. Yang D, masalah yang hadir erat kaitannya dengan rekan kerja atau keluarga. Ini juga benar. Yang E, self-healing berfungsi untuk membuat pikiran menjadi tenang. Ini juga benar. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang B. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 3 sampai 7 berdasarkan bacaan berikut. Ini sudah penalaran analitis, teman-teman. Sebuah kelompok terdiri atas Andi, Bayu, Citra, Desi, Edi, dan Fandi sedang berlibur dan akan menginap di sebuah hotel kecil yang mempunyai 6 kamar. 3 buah kamar dengan ukuran yang sama terletak pada lantai 1 dan 3 lainnya terletak di lantai 2, yang masing-masing kamar mempunyai nomor 4, 5, dan 6. Mengingat fasilitas yang ada pada masing-masing kamar dan privasi ke-6 orang tersebut, maka dibuat pembatasan sebagai berikut. Yang pertama, Andi akan menempati kamar 2, kemudian Bayu tidak boleh berdekatan dengan Edi, Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra, kamar Desi tidak boleh di atas atau di bawah kamar Edi. Kita gambarkan ya. Jadi di situ itu ada 2 lantai. Setiap lantai ada 3 kamar. Ini anggap saja ini lantai 1, ini lantai 2. Kemudian penomoran kamarnya untuk nomor 1, 2, 3 itu di lantai 1. Sedangkan di lantai 2-nya nomor 4, 5, dan 6. Ini 4, ini nomor 4, 5, dan 6. Kemudian pembatasan yang pertama, Andi akan menempati kamar 2. Jadi Andi di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk Andi, ini kan ada pernyataan yang ketiga. Kamar Andi tidak boleh berdekatan dengan kamar Citra. Agar tidak berdekatan, berarti Citra itu harus di lantai 2. Bisa di sebelah sini, bisa sebelah sini, ataupun di sebelah sini. Oke, kita lihat soal selanjutnya ya. Soal nomor 3, manakah pernyataan berikut yang benar? Kamar Bayu berada di lantai 2. Ini kita belum tahu ya. Yang kedua, kamar Cita berada di lantai 2. Ini sudah pasti. Ketiga, kamar Desi berada di lantai 1. Ini juga belum pasti. Nah, kalau ada soal penalaran analitis seperti ini, kita cari jawaban yang sudah pasti. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah jawaban yang B. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Nomor 4. Apabila Edi berada di kamar 4, maka manakah pernyataan berikut yang benar? Kita gambarkan lagi deh. Di sini ada 2 lantai. Ada kamar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tadi di nomor 2 sudah ada si Andi. Apabila Edi berada di kamar 4, di sini ada Edi. Maka pernyataan berikut yang benar adalah untuk yang A. Kamar Bayu berada di sebelah kamar Andi. Kita lihat pembatasannya dulu ya. Kamar Bayu tidak boleh berdekatan dengan kamar Edi. Edi sama Bayu tidak boleh berdekatan. Kemudian Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Desi tidak boleh di atas atau di bawah Edi. Nah, kalau Edinya di nomor 4, maka si Bayu itu tidak boleh dekat. Berarti Bayu itu harus di lantai 1. Bisa di nomor 1, bisa di nomor 3. Gitu.
karena Edi tidak boleh berdekatan dengan si Bayu. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang A. Lanjut ya. Kita ke nomor 5 ya. Apabila kamar Citra tepat di atas kamar Fandi, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita gambarkan dulu. Jadi di situ tadi ada 3 lantai. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di kamar nomor 2 sudah ada si Andi. Nah, Citra itu bisa di lantai 2. Baik kamar nomor 4, 5, dan 6. Nah, karena Citra tepat di atas kamar Fandi, berarti Fandi bisa di nomor 1, bisa di nomor 3. Maka si Citra bisa di nomor 4 dan bisa di nomor 6. Nah, kita harus tahu pembatasan yang awal tadi. Itu yang pertama, Andi akan menempati kamar nomor 2. Ini sudah terisi Andi ya. Kemudian yang kedua, Bayu tidak boleh berseberangan dengan si Edi. Kemudian yang kedua, Andi tidak boleh berdekatan dengan Citra. Lalu si Desi tidak boleh atas bawah dengan si Edi. Nah, kita lihat opsi yang paling benar ya. Untuk yang A, kamar Bayu berada di sebelah kamar Citra. Ini kita belum tahu. Kemudian yang B, kamar Bayu berada di lantai 1, kita juga belum tahu, karena nanti kalau Fandi itu di nomor 1, bisa jadi Bayu di nomor 3, atau nanti Bayu bisa di lantai 2. Kemudian kamar Desi berada di lantai 2, kita juga belum tahu. Kamar Edi berada di lantai 2, kita juga belum tahu. Yang E, kamar Desi di sebelah kamar Edi. Ini opsi yang paling tepat. Kenapa? Karena di pembatasan tadi, Desi sama Edi tidak boleh atas bawah. Maka yang paling tepat adalah kamar Desi di sebelah kamar Edi. Lanjut ke nomor 6. Apabila Desi dan Fandi berada di lantai 1, manakah pernyataan berikut yang benar? Kita gambarkan ya. Ada 2 lantai dengan 6 kamar. Ini kamar nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Di nomor 2 sudah diisi Andi. Otomatis untuk Desi dan Fandi mengisi angka 1 dan angka 3. Anggap aja ini Desi, ini si Fandi. Nah, tadi aturannya Desi itu tidak boleh atas bawah dengan si Edi. Sedangkan si Fandi dia bebas. Oke, kita taruh dulu si Edi ya, karena Edi nanti berkaitan dengan si Desi. Karena si Desinya di nomor 1, Edinya kita taruh di nomor 3. Untuk jawaban yang A, Bayu tinggal di kamar 1. Ini salah ya, karena kamar 1 bisa ditempati oleh si Desi, bisa ditempati oleh si Fandi. Jadi ada 2 kemungkinan. Seperti ini kemungkinannya. Kalau nomor 1 ini Desi, di sini juga bisa diisi oleh Fandi. Terus Desinya di nomor 3. Kalau si Desinya di nomor 3, maka Edinya di nomor 4. Kemudian Bayu tinggal di atas kamar Desi. Bayu tadi tidak boleh berdekatan dengan Edi. Berarti Bayunya di sini. Biar nggak dekat dengan si Edi. Tuh. Kemudian yang C, Bayu tinggal di atas kamar Fandi. Tidak boleh, karena nanti kalau Bayunya di kamar Edi, maka si Edinya di atas si Desi. Ini bisa jadi nomor yang B, yang C ini salah. Kemudian yang D,
Fandi tinggal di kamar 1, Fandi tinggal di kamar 2. Ini bisa jadi yang ini Fandi tinggal di kamar 2, ini salah karena kamar 2 diisi oleh si Andi. Nah, kalau ada kemungkinan yang seperti ini, kita cari kemungkinan yang paling tepat. Yang paling tepat adalah yang B. Kenapa kok B? Karena untuk kamar nomor 1 bisa diisi oleh Desi, bisa diisi oleh si Fandi. Jadi kan belum pasti di situ si Fandinya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Apabila kamar Bayu terletak di sebelah kamar Fandi, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita gambarkan untuk lantainya. Ini kamar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Yang sudah pasti di nomor 2. Oke, kita tidak boleh melupakan yang tadi, bahwa Bayu tidak boleh bersebelahan dengan si Edi, Andi tidak boleh berdekatan dengan si Citra, kemudian si Desi tidak boleh atas bawah dengan si Edi. Nah, kalau Bayu terletak di sebelah kamar Fandi, berarti si Bayu ini misalkan aja di nomor 4 sini ya, terus Fandinya pasti di nomor 5. Sedangkan Citra itu tidak boleh dekat dengan Andi, berarti Citra bisa di kamar nomor 4, kamar nomor 5, ataupun kamar nomor 6. Nah, lalu untuk si Desi ini tidak boleh berdekatan dengan si Edi, dan Edi tidak boleh berdekatan dengan si B. Berarti Edi itu bisa di nomor 3 ataupun di nomor 1. Kemudian si Desi bisa di nomor 1, bisa di nomor 3. Ini opsi yang pertama ya. Nah, kita juga bisa menuliskan formula yang kedua. Maksudnya formula yang kedua itu yang penting B sama F ini bersebelahan. Bisa jadi saya tuliskan B-nya di sini, F-nya di sini. Berarti C-nya bisa di sini. Kemudian di sini bisa diisikan oleh Desi, bisa diisikan oleh si Edi. Kita cari kemungkinan yang paling tepat. Kamar Bayu tepat berada di atas kamar Andi, ini salah ya, karena belum tentu di sini. Kemudian kamar Citra tepat di sebelah kamar Fandi. Kita lihat Citra. Nah, ini opsi yang pertama. Ya, ini bisa jadi kalau nggak di sebelah kamarnya si Bayu, pasti di sebelah kamarnya si Fandi. Kemudian kamar Desi tepat berada di bawah kamar Bayu. Ini salah. Kamar Edi tepat di atas kamar Andi. Ini juga salah. Kemudian kamar Desi di bawah kamar Edi, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Teman-teman, itu tadi pembahasan dari kami ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk dan subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, hubungi di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.